Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak nih, siswa-siswi MIS tingkat 12 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Materi hari ini sudah memasuki kompetensi dasar yang kedua, yaitu tentang prosedur pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana. Ya, Miss akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang prosedur pengadaan sarana dan prasarana ini, ya. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Di sini, ya, sebelumnya Miss akan mereview di KD yang pertama bicara tentang perencanaan atau membuat rencana kebutuhan apa saja yang diperlukan di dunia perkantoran. Bahwa perusahaan itu membutuhkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas bekerjanya. Karena sarana dan prasarana yang ada, yang seperti sudah kalian pelajari sebelumnya, adalah alat atau tujuan utama, alat utama yang mampu menunjang berlangsungnya usaha atau tujuan perusahaan. Contohnya seperti ini, perusahaan perlu gedung untuk menjaga fasilitas atau sarana yang dimiliki. Perusahaan perlu kantor, tempat pimpinan bekerja. Perusahaan perlu ruangan, tempat untuk para karyawan bekerja. Perusahaan membutuhkan mesin-mesin kantor dan alat komunikasi kantor untuk menunjang jalannya aktivitas perusahaan akan berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita memahami bahwa setiap perusahaan membutuhkan sarana dan prasarana tertentu untuk menunjang efektivitas bekerjanya, berikutnya adalah prosedur bagaimana mengadakan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Ya, oke, kita satu persatu membahasnya. Apa itu prosedur? Ya, prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik atau khusus, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau didiskusikan dengan cara yang baku atau sama agar memperoleh hasil yang sama. Contoh seperti ini. Dalam perusahaan itu ada bagian-bagian. Mungkin ada bagian keuangan, ada bagian kepegawaian, ada bagian sarana dan prasarana, ya, ada bagian produksi. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi bersama oleh bagian-bagian tersebut, gitu loh. Spesifik peraturannya, tapi memperoleh keadaan yang sama. Artinya, apa yang dirasakan tiap karyawan, apa yang dialami karyawan, atau apa yang harus dilakukan karyawan, meskipun dia berada di bagian yang berbeda itu harus sama. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk memenuhi atau menyediakan kebutuhan atau pasokan barang dan jasa, bisa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Contoh pengadaan meja kantor, pengadaan mesin-mesin kantor, pengadaan alat komunikasi kantor, pengadaan perabot kantor, itu adalah semua sarana yang dibutuhkan oleh perusahaan di ruang kantor. Kemudian apa sih itu kebutuhan? Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup. Ya, di sini kita bicara tentang keberlangsungan hidup suatu perusahaan, ya. Tujuannya untuk memperoleh kesejahteraan atau kenyamanan. Diperlukan komputer untuk apa? Agar karyawan bisa bekerja secara optimal, secara maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas perkantorannya. Oke, berikutnya ya. Jadi pengertian prosedur pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana itu apa? Serangkaian kegiatan untuk menyediakan semua kebutuhan atau keperluan barang baik jasa ya kan bagi keperluan pelaksanaan tugas karyawan yang harus dijalankan ya, entah itu secara baku atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya. Oke, nah hubungan prosedur pengadaan dengan kebutuhan sarana adalah untuk merealisasikan rencana pengadaan barang yang telah disusun sebelumnya. Nah, di mana itu di KD pertama bagaimana membuat perencanaan kebutuhan barang apa saja yang dibutuhkan perusahaan. Ya.
Oke, untuk apa sih mengadakan sarana dan prasarana? Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan. Dulu orang mengenal mesin tik, sekarang sudah pakai komputer, pakai laptop, bisa dipakai di mana saja, tugas bisa dikerjakan di mana saja. Nah, ini yang dimaksud dengan perkembangan. Untuk memenuhi penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa. Setiap bagian mungkin membutuhkan barang yang berbeda, artinya tidak selalu sama. Dan bagi perusahaan itu harus diadakan, tujuannya adalah pertama memenuhi kebutuhan agar efektivitas bekerja optimal. Kemudian untuk menunjang hasil kerja karyawan ya akan menjadi lebih baik. Kemudian mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Oke, berikutnya langkah-langkah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Pertama, menganalisa kebutuhan fungsi sarana dan prasarana tersebut. Contoh misalnya saya butuh komputer nih. Nah, dianalisa untuk apa sih komputer, kegunaannya apa. Kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Contoh misalnya kita butuh ruangannya berapa, untuk siapa saja. Kemudian membuat proposal pengadaan barang, artinya perencanaan itu harus terkonsep dengan baik dan tertulis. Proposal dijadikan sebagai dokumen ya bahwa memang ada pengajuan dan mungkin nanti akan ada realisasinya. Bila disetujui, maka akan ditinjau kelayakannya untuk mendapat persetujuan. Jadi nanti ketika proposal diajukan, akan dianalisa, dicek benar atau tidak kebutuhan tersebut. Oke, cara pengadaan sarana dan prasarana di sini bisa dengan pembelian, artinya kita membeli barang, ya kan, membuat sendiri, kemudian kita memperoleh hibah atau pemberian misalnya dari pemerintah, kemudian bisa dengan menyewa, misalnya alat-alat atau mesin-mesin produksi yang besar, bisa dengan meminjam atau mendaur ulang, rekondisi ya disebutnya, bisa dengan barter atau penukaran, ya kan, atau rehabilitasi, artinya barang yang sudah lama yang sudah rusak mungkin diperbaiki lagi, itu bisa dipakai atau menjadi salah satu cara pengadaan sarana dan prasarana. Baik, analisa kebutuhannya di sini ya kan dalam ruang pimpinan apa sih yang dibutuhkan, perabotannya apa saja, perlengkapannya apa saja ya kan, kemudian interior eksterior seperti apa. Ini harus menjadi perhatian kita seorang yang bergerak di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi tidak sama kebutuhan antar pimpinan dengan karyawan, mungkin dengan bagian keuangan sama dengan bagian HRD itu tidak selalu sama. Artinya ada mungkin sarana-sarana tertentu yang memang harus dipenuhi di bagian A, tapi di bagian B belum. Nah, ini contoh perabot, ya kan? Perabot ini contoh ruang pimpinan, memang harus terlihat lebih mewah, lebih luks dibanding bagian lain. Kenapa? Karena perusahaan atau pimpinan mempunyai citra yang besar bagi perusahaan itu sendiri. Ini perlengkapan, ya kan? Para perlengkapan habis pakai. Kemudian ini mesin kantor dan alat komunikasi kantornya. Kemudian interior kantornya, ya kan, semakin mewah, semakin menarik interior kantor, maka image perusahaan akan semakin bagus. Tapi tentu saja hal itu harus ditunjang dengan kemampuan anggarannya. Ya, demikian penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.